Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosia Shaun Santoso, mahasiswa aktif dari Universitas Kristen Krida Wacana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah refleksi yang sangat relevan bagi generasi kita, yaitu mengenai makna keheningan dan ketenangan sebagai bentuk kekuatan yang sejati. Pada saat ini, kita hidup di dalam dunia yang bergerak secara dinamis. Lingkungan digital juga menuntut kita untuk memberikan respon yang instan, komentar yang cepat, dan pembuktian diri melalui reaksi yang seringkali emosional. Namun, banyak pemikir Kristen dan para ahli psikologi menunjukkan bahwa justru kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru bereaksi merupakan indikator kedewasaan, stabilitas karakter, dan kekuatan batin dalam seseorang. Itulah mengapa topik ini merupakan salah satu topik yang penting, karena bersama-sama kita akan membahas bagaimana cara kita untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi dan tuntutan yang pada saat ini seringkali relevan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15, kita dapat menemukan suatu prinsip yang kuat, yaitu di dalam ketenangan dan percaya terletaklah kekuatanmu. Ayat ini menegaskan bahwa kekuatan tidak selalu lahir melalui tindakan yang keras maupun suara yang lantang, tetapi melalui sikap hati yang tenang dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Matthew Henry, seorang komentator Alkitab terkenal, menafsirkan bahwa ayat ini merupakan ajakan untuk berhenti mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena menurutnya, ketenangan adalah ekspresi dari iman yang matang. Yakobus 1 ayat 19 juga menjelaskan bahwa pentingnya untuk menjadi cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Douglas Moo, seorang ahli perjanjian baru, menegaskan juga bahwa prinsip ini adalah dasar etika Kristen dalam menghadapi tekanan, bukan reaksi emosional yang menunjukkan kedewasaan, tetapi kontrol diri dan kejernihan dalam berpikir. Seorang teolog Dietrich Bonhoeffer juga menambahkan bahwa keheningan merupakan bagian dari disiplin rohani, karena di dalam keheningan seseorang belajar untuk mendengar suara Allah. Demikian pula, Richard Foster menggambarkan diam sebagai sarana bagi Roh Kudus untuk dapat bekerja dalam diri seseorang, memurnikan motivasi, dan menundukkan ego seseorang. Statement tersebut juga diperjelas oleh Henry Nouwen yang menyatakan bahwa keheningan merupakan tempat di mana luka batin dipulihkan dan kedamaian sejati dapat bertumbuh. Di sisi yang lain, temuan para psikolog modern juga menguatkan prinsip yang sama. Salah satu contohnya adalah Daniel Goleman. Dia merupakan seorang penulis teori kecerdasan emosional. Dia menekankan bahwa kemampuan untuk menahan reaksi impulsif merupakan inti dari penguasaan diri dan merupakan salah satu ciri kedewasaan emosional yang paling signifikan. Daniel Kahneman, penerima Nobel Ekonomi Perilaku, juga membedakan antara pemikiran cepat dan pemikiran lambat. Menurutnya, jeda sebelum merespon memberi kita kesempatan bagi otak kita untuk berpindah dari reaksi otomatis menuju proses berpikir yang rasional dan objektif. Penelitian John Gottman juga menunjukkan bahwa jeda tingkat sekitar 3 hingga 6 detik sebelum merespon konflik dapat menurunkan intensitas pertengkaran secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan hanya berfungsi secara spiritual, tetapi juga secara ilmiah dapat terbukti untuk menstabilkan emosi manusia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak masalah tidak muncul karena situasinya sulit, tetapi karena respon kita yang terburu-buru. Pesan yang salah paham, komentar yang memicu emosi, atau tekanan akademik yang membuat kita menjadi bereaksi tanpa pertimbangan yang matang. Keheningan sejenak memberi kita ruang bagi pikiran untuk menilai fakta secara objektif dan memungkinkan kita untuk merespon secara bijaksana, bukan secara reaktif. Bayangkan jika seseorang difitnah dalam sebuah percakapan kelompok. Respon spontannya yang paling normal mungkin adalah dengan cara membalas, menyerang balik, atau mungkin mencoba untuk membuktikan diri. Namun, seseorang yang memilih untuk tetap tenang, memeriksa faktanya terlebih dahulu, berdoa, dan berbicara dengan hati-hati, yang seringkali justru mendapatkan kepercayaan dan penghormatan yang lebih besar. Karena ketenangan menunjukkan energi yang terarah, bukan energi yang hilang kendali dikarenakan emosi yang mengambil alih. Melalui perspektif iman dan juga bukti-bukti secara ilmiah, kita dapat melihat bersama-sama bahwa keheningan bukanlah kelemahan. Diam bukanlah kekalahan. Karena justru di dalam ketenangan terdapat kekuatan, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Saat kita memilih untuk tetap tenang, kita sedang menunjukkan kendali dari diri kita sendiri, mempercayakan keadaan kepada Tuhan, serta memberi ruang bagi hikmat untuk bekerja lebih dalam. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.